Ini tentang masalah di perusahaan dia. Dia adalah seorang pemimpin. Pimpinan ya? Seorang pimpinan perusahaan. Nah, dia ini sudah baru diangkat dari menjadi manajer gitu. Naik jabatan? Naik jabatan. Tapi dengan kenaikannya, karena karakternya juga humble, ramah kepada semua orang, jadi membuat dia itu kurang dihormati gitu, kurang dihargai gitu sebagai pemimpin gitu kan. Nah, dia ini juga merasakan gimana sih caranya biar apa sih yang harus dilakukan biar dia itu bisa dihormati oleh bawahannya, oleh staff-staffnya kayak gitu. Nah, gimana? Kalau kita ngomongin soal jabatan ya, karakter orang itu memang ada yang ramah, ada yang jutek, ada yang memang benar-benar dia pembawaannya berwibawa. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah tidak semua pemimpin harus terlihat berwibawa. Yang penting adalah bagaimana dia memimpin, gitu kan. Seorang staff manager, walaupun dia orang yang jutek, orang yang cuek, dia nggak akan dihormati bawahannya kalau dia cara memperlakukan bawahannya salah, gitu. Jadi kalau menurut saya pribadi itu nggak jadi masalah sih. Dia walaupun dia humble dengan karyawannya, yang penting mengenai profesionalitas kerja dia tetap terjaga. Kalaupun dia ingin meningkatkan suatu kewibawaan, ya mungkin itu bisa diasah. Bagaimana caranya memperlakukan karyawan, bagaimana caranya untuk memimpin manajemen yang bagus. Itu nanti akan terlihat dengan sendirinya. Kalau saya rasa tidak perlu kita harus terlihat hebat ya di mata orang yang nggak perlu ya. Kalau orang lain bilangnya nggak perlu cari muka lah. Gitu. Iya betul. Nah, ya kan. Kalau sudah terlihat memang kualitasnya seperti itu, dia akan terlihat berwibawa dengan sendirinya. Dihargai ya. Dihargai sama dengan sendiri. Contohnya itu kan tadi dia dipromosikan naik jabatan. Nah itu kan artinya karakter dia, kualitas dia kan sudah bagus. Sudah bagus ya. Jadi kalau untuk belajar supaya terlihat berwibawa, itu sudah berwibawa. Tinggal bagaimana mengasah dengan sedikit-sedikit manajemen yang bagus. Oke. Gitu. Kadang kan gini ya, misalnya karyawan ini kan udah tahu, misalnya tahu kelemahan dia. Ini bapak ini kan supaya dia mah suka kayak gini, suka kayak gini. Jadi karyawannya ini merasa udahlah, yang penting kita nggak iyain aja, nggak melakukan apa yang dia perintah gitu loh. Itu kan dia jadi kayak merasa seorang pemimpin ini nggak dihargai gitu sama karyawannya gitu. Kalau problem seperti itu berarti kita harus introspeksi diri. Nah, kesalahan, kekurangan apa yang terkadang kita lakukan gitu. Kalau kita diremehkan seorang bawahan, artinya kan kita ada yang salah. Kebanyakan orang, seorang pemimpin ya, dia banyak melakukan kesalahan itu di bidang pembawaan memang. Pembawaan dia dari awalnya orang yang supel ya, orang yang ramah, mungkin dia terlalu ramah. Terlalu ramah itu kan juga nggak bagus, ya kan? Harus ada batasnya memang. Nah, kalau sudah diremehkan seperti itu berarti harus introspeksi diri, itu yang pertama. Kemudian yang kedua mungkin kalau dari segi spiritual ya, mungkin bisa meningkatkan kualitas kebatinan, bisa melakukan berbagai macam amalan. Saya rasa itu nggak jadi masalah untuk mengamalkan sebuah amalan atau menggunakan sarana-sarana ageman spiritual, itu nanti kan juga dampaknya bagus ke dirinya. Gitu. Apalagi pengasihan ya, ilmu pengasihan itu sangat bagus digunakan seorang pemimpin. Emang apa sih Mas yang kelihatan gitu ketika kita menggunakan ilmu pengasihan itu? Kita pernah bahas di video kita yang dahulu ya. Saya pernah mengatakan ilmu pengasihan dampak utamanya itu adalah meningkatkan kualitas diri. Ya kan? Kita pernah bahas soal itu. Jadi bukan menonjolnya kita apa yang kita inginkan, tapi kualitas diri kita kalau sudah menonjol, kalau sudah meningkat, otomatis apa yang kita inginkan itu sudah ada di diri kita, itu sudah ada. Jadi sering-sering mengasah kepekaan batin, gitu. Spiritualitas perlu juga diasah. Gitu. Apakah ketika misalnya kita memang menggunakan ilmu pengasihan tadi misalnya ya, apakah itu akan berjalan beriringan dengan kewibawaan kita gitu? Apakah kita memang harus melatihnya juga gitu? Itu sudah otomatis ya. Kalau seseorang yang memiliki istilahnya ageman, ya, pegangan spiritual, dia pembawaannya secara otomatis akan mengikuti. Gitu ya. Contoh saja kita lihat adalah presiden pertama kita, Bapak Soekarno. Dia kan ramah. Banyak sekali foto dia beredar, dia ramah dengan berbagai khalayak. Ya kan, ramah orang yang dekat dengan rakyat ataupun dekat dengan pemimpin-pemimpin negara lain. Tapi secara pembawaan dia sangat berwibawa. Nah, itu
Karena saya melihat dari beliau itu memang beliau memiliki sebuah ageman ataupun sebuah senjata yang tidak terlihat, ya, yang bisa mendukung kualitas diri beliau. Oh. Jadi istilahnya seperti itu. Kita ambil contoh itu saja. Berarti kalau kita ingin terlihat hebat, ya, terlihat kualitas diri kita meningkat, perbanyak mengasah di bidang spiritual, gitu. Karena gini, contoh saja kita seorang kiai. Seorang kiai kalau sudah mengajar muridnya pasti santai, ya kan, berwibawa. Karena kedekatan spiritual dia dengan yang kuasa itu sangat kuat, ya? Seperti itu. Jadi akan secara otomatis Anda mengikuti. Oke. Gitu. Berarti memang itu kita nggak perlu berlatih ya? Nggak perlu berlatih. Mungkin cara kita berbicara juga udah terlihat kayak gitu ya. Wah, enak juga tuh kalau kayak gitu ya Mas ya. Nggak perlu. Semudah itu sebenarnya. Semudah itu. Hanya saja banyak orang yang nggak tahu harus mulainya ini dari mana gitu. Itu sama kayak inner beauty nggak sih kalau kayak seperti gitu? Sama seperti inner beauty, pancaran aura seperti itu. Tapi kalau inner beauty kan itu kita bangun ya. Kita bangun. step Perlu by dilatih. Proses. Berarti memang ada istilahnya ada 2 opsi ya. Kita bisa membangun step by step-nya bisa dengan menggunakan ajian pengasihan itu tadi ya. Oke, berarti memang itu manfaatnya untuk lebih berwibawa lagi ya Mas ya. Betul. Oke.